Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Eh, kita sudah tahu bahwa memang sudah ada 5 tersangka, ya. Ramdhanu, Ayosep, Bu Mimin, Abi dan Arigi. Tetapi sampai sekarang kita masih belum tahu motifnya apa, ya. Belum tahu. Karena memang nanti motif secara resmi yang sebenarnya akan disampaikan nanti di pengadilan, ya. Tetapi sekarang kita belum tahu nih motifnya apa. Kita hanya baru bisa menduga-duga. Baru bisa mereka-reka gitu motifnya apa. Walaupun sempat ada kemarin disebutkan katanya ada kemungkinan motifnya karena uang 30 juta gitu kan. Ya. Gara-gara Pak Yosep mau ngambil uang ke kamarnya Amel, kemudian ditahan oleh Ibu Tuti gitu, ya. Kalau Ibu Tuti kemudian terjadilah percekcokan di sana, ya. Uh, Seolah-olah berarti diduganya bahwa uang 30 juta lah sebagai penyebab utamanya. Seolah-olah seperti spontan kalau gitu kan. Tapi kenapa ada pertemuan terdahulu di Pecadele. Tetapi untuk bisa itu kita bisa terus mencari mengkorek-korek informasi, ya. Apakah dari mana, latar belakangnya apa, tapi kita juga jangan tertutup dengan informasi-informasi baru, ya. Oh, Bang Freddy kan udah jelas udah tersangkanya, ngapain lagi lah. Ada lagi kayak begini-begini, pengarahan opini, enggak, jangan begitulah. Jadi kita gini, selama memang ada informasi-informasi baru, ya kita tetap terima saja informasi itu sebagai sebagai dasar, sebagai siapa tahu sebagai bisa dijadikan sebagai petunjuk gitu. Petunjuk ke arah apakah ada motif di balik ini semua dan apakah ada keterkaitan apa tidak. Nah, seperti itu. Mari kita dengar sekarang ini. Ya. Pada hari Senin 29 Januari 2024, berarti Senin, ada seseorang mencoba dua orang menelusuri informasi tentang transaksi tanah TKP, ya. Kemudian menjelang asar mereka sampai di rumah Bapak YD selaku orang yang seharusnya bertemu dengan almarhumah Ibu Tuti pada tanggal 18 Agustus 2021. Ini apa maksudnya, ya? Nah, kita dengarkan dulu. Kalau dilihat tadi dari ini, bahwa bertemu, ini ada yang tadi disampaikan, ya, bahwa seorang YouTuber berdua dengan seseorang rekannya berangkat ke rumah YD, kalau nggak salah di daerah-daerah sana, Bandung Timur lah, ya, rumahnya itu. Kemudian YD ini adalah seseorang yang seharusnya dia bertemu dengan almarhumah Ibu Tuti di tanggal kejadian, ya. Nanti kita seperti apa kelanjutannya, ya. Mari kita simak isi pembicaraan yang menurut beliau sudah pernah dituangkan di BAP pada masa awal-awal. Jadi yang YD ini pernah di BAP, ya. Tetapi apakah ini bisa jadi suatu petunjuk? Kalau memang sudah pernah di BAP, sebenarnya juga ini jadi pertanyaan juga, ya. Kalau sudah jadi di BAP ini, apakah memang tidak ditelusuri atau memang tidak ada keterkaitan? Ya, oke, kita lanjut, ya. Bagaimana cerita soal tanah rumah yang ditempati Ibu Tuti? Kalau saya mah bibi, ini mah nenek. Ini yang lagi bicara ini Pak YD, ya, inisialnya YD, ya. Kalau ini nenek, ya. Kalau saya bibi. Dari ibu yang perempuan berarti, ya. Kemarin meninggal. Ibu apa Juwaidiyah. Juwaidiyah ibu saya. Oh, ibunya bapak, masya Allah. Itu mah Bu Arsi. Bu Arsi. Neneknya ini. Itu benar Pak, Bu mau dibeli sama Bu Tuti?
Yang mana? Yang belakang apa yang mana gitu. Awalnya aja ya awalnya. Heeh. Pas dulu tanah kosong Heeh. sama neneknya dijual ke teman saya, udah almarhum juga. Heeh, heeh. Jual. Terus waktu itu teh gimana ya? Itu teh nggak beli cash teman saya, Heeh, heeh. nggak beli cash. Cicil, saya juga nggak tahu dibeli jadi berapa. Pas Bu Tuti mau meninggal, Heeh. mau bayar ke saya 400 juta. Itu tanggal berapa janji? Udah janji. Janji. Tanggal berapa janji itu, Bang? Tanggal kejadiannya tanggal 18 ya, 17. Saya tapi nggak mau ke sana tanggal 17, soalnya rame di jalan 17-an. Oh, gitu. Saya mundur tanggal 18 lah, kosong, oke. Oke. Di sana ada perbincangan bahwa Ibu Tuti mau membayar seharga 400 juta yang tadinya dijanjikan tanggal 17, tetapi tidak jadi di tanggal 17 karena disampaikan bahwa tanggal 17 itu tanggal 17 ini ya 2021 ya, sebelum kejadian ya. Nah, 2021 itu memang katanya kalau tanggal 17 suka banyak pawai di depan. Memang waktu saya pernah tanggal 17 tahun 2023 kalau nggak salah itu kalau ada pawai di sana dan panjang macet. Ya, mungkin karena itu ya. Dialihkan ke tanggal 18. Ya, seperti itu. Pembayaran 400 juta. Nah, ini nanti kita cari korek-korek ini. 400 juta pembayaran apa ya? Oh, gitu. Saya mundur tanggal 18 lah, kosong, oke. Heeh. Pagi-pagi saya telepon sebelum pergi. Jam berapa itu keteleponnya? Pagi-pagi Sekitar mau pergi itu jam 9-an. jam 9. Nggak nyambung. Heeh. Nggak nyambung. Udah saya urusin dulu, ada mobil mogok di Padalarang, tarik dulu ke sini. Tahu-tahu nyambung ke anaknya, ke Yoris. Itu nelfon ke Bu Tuti, Yoris yang angkat atau Enggak, saya nelfon ke Yoris. nelfon ke Yoris? Yorisnya nggak diangkat tuh dari pagi. Saya telepon, ngangkatnya jam udah dulu lah. Oh, setelah zuhur. Wah, jangan ke sini. Heeh. Dia bilangnya. Kenapa? Heeh. Wah, udah mau ke sana. Rumahnya aja nggak ada. Ngantunkeun meninggal. Oh. Kenapa? Kan musim Covid, saya kan langsung tembak aja Covid. Heeh. Covid? Covid bukan. Ada yang ngemuduh. Apa yang dibawa? Dengan Amel. Udah aja gitu. Ceritanya gitu. Oh, itu si Yoris ya. Udah dari situ tahu hubungan. Tahu hubungan lagi udah nggak tahu ya. Nah, tadinya mau membayarkan dan tidak jadi tidak jadi ya di tanggal 18. Kemudian Pak YD ini menelepon kepada Ibu Tuti tapi tidak ada jawaban. Ya pagi-pagi itu telepon ke yang Kang Yoris juga tidak diangkat. Baru jam 12-an Kang Yoris yang telepon Pak YD, jangan ke sini kata Kang Yoris. Ibu sudah tidak ada katanya. Sudah dijawab sama Pak YD. Kenapa Covid? Karena memang pada saat itu lagi musim Covid gitu kan. Kenapa Covid katanya? Bukan, ibu dibunuh katanya gitu. Ibu dibunuh katanya. Oh kaget. Langsung, nah dari situ Pak YD tidak pernah lagi berhubungan. Pertanyaannya sekarang adalah pada saat, kan itu tujuannya mau ada transaksi pembayaran 400 juta. Setelah kejadian mendengar kejadian itu katanya tidak pernah lagi ke sana. Terus 400 jutanya gimana prosesnya akhirnya? Ya, ini kan jadi pertanyaan nih. 400 juta ini yang tadi mau dibayarkan oleh Ibu Tuti. Berarti pembayarannya sifatnya cash. Ya, tidak ditransfer karena akan bertemu gitu loh. Tidak ada proses transfer. Tapi cash ini pun sebenarnya jadi pertanyaan. Kenapa dilakukan pembayaran secara cash, tidak secara transfer? Kan kalau transfer sebenarnya kan lebih simpel, ya.
lebih aman dan lebih simpel sebenarnya. Kenapa dilakukan secara cash? Ini jadi pertanyaan. Almarhumah Ibu Tuti pengen membayar 400 juta kepada YD dan ada pertemuan direncanakan di tanggal 18. Ya, kenapa kok harus cash tidak transfer? Dan untuk pembayaran apa? Nanti kita bahas selanjutnya nih ya. Pembayaran apa ini? Ya. Dan siapa YD itu? Dalam setiap pembicaraan soal pembelian tanah, apakah ada Pak Yosep dan Yoris? Jadi Bapak begitu pas remukan maksudnya komunikasi dengan Bu Tuti masalah tanah itu, rumah itu, tidak pernah ada Yosep ya Pak? Nggak pernah. Udah sejak kapan itu Bu Tuti mau berniat untuk bayar rumah itu tuh mulai dari kapan tuh Pak? Udah lama tiap ketemu saya juga. Saya sering mampir, saya nggak ditelepon juga. Mampir. Kalau dari mana, Purwakarta, saya pulangnya males ke tol. Lewat teater itu suka mampir. Oh, suka mampir ya. Nggak sengaja juga, nggak janjian juga mampir aja. Berarti emang ada kesengajaan tanggal 18-nya suruh ke sana? Ya ada, udah janji. Udah janji? Janjiin Bu Tuti. Tapi pas saya ditelepon, yang Yoris bilang gitu, Kaget. udah saya kaget lah. Yang lain emang nggak tahu. Nggak, waktu negosiasi harga apa segala macam itu Yoris ada nggak? Enggak. Cuman lewat telepon atau datang? Datang saya ke sana. Dia disuruh datang sebelumnya. Oh, cuma nama Bu Tuti aja berdua? Tuti ya, kalau saya dari Purwakarta mampir sewa. Jadi dia istilahnya almarhum tuh malu nempatin tanah itu. Oh. Tahu dia silsilah tanah itu malu. Wah, kalau ada uang nanti dibayar lah gitu. Udah nanya harga dia mau 400 juta. Tapi saya pas disuruh ke sana nggak tahu. Jadi disampaikan oleh YD itu diduga kemungkinan Ibu Tuti atau almarhum ini malu mendiami tanah itu atau tanah yang TKP ini. Kenapa malu? Ada apa? Ada masalahkah dengan tanah dan rumah tersebut? Ya, kita selesaikan dulu, baru nanti kita bahas ya. Mau bayar berapa dulu? Nggak bilang dia. Tas itu beneran ya. Nggak tahu. Bu Tuti teh duit. Jadi Bu Tuti teh ke saya nggak bilang, wah kesana aja. Mau bayar berapa, tapi dia juga mau nawar, tapi belum ucap gitu. Oh, belum ngomong menego berapa-berapanya. Kok bisa tahu 400 juta tuh dari hitungan dia? Oh, hitungan dia. Hitungan dia, bukan saya yang tahu luasnya bang segitu, ya udahlah. Kan itu teh 400 meter berarti 1 juta semeter, berarti dia tahu pasaran. Tapi ke saya mau bayar dulu berapa nggak bilang. Oh, berarti 400 meter itu yang mau diambil sama dia ya, yang mau dibayarin ya Pak ya? Yang sebelah itu berarti? Enggak, yang rumah. Yang rumah sebelah punya orang. Jadi yang rumah itu, yang 400 meter, yang rumah itu bukan rumah yang lain. Itu yang akan dibayarkan sama Ibu Tuti 400 juta. Perhitungan Ibu Tuti adalah itu per 1 meternya 1 juta. Jadi sekitar 400-an juta akan dibayarkan. Berarti tanah ini secara tidak langsung tanah bermasalah kalau begitu. Terus mulai waktu dia bilang Agustus mau dibayar itu kapan Pak? Pas saya pulang dari mana ya, mampir. Pulang dari Purwakarta sih saya kalau lewat ke situ. Pasti mampir ya? Pasti mampir. Itu nggak pernah ada Pak Yosep kalau mampir ke situ? Kadang-kadang ada, kadang nggak ada. Kalau ada Pak Yosep nggak ngomongin itu Pak? Kalau Pak Yosep nggak pernah nyinggung-nyinggung rumah. Apakah Bapak sudah pernah memberikan informasi soal tanah ini ke penyidik?
ceritain itu udah pernah di BAP, udah pernah diceritain Apanya? masalah Bu Tuti mau beli tanah ini Udah itu ke sini. di Polres Subang itu. Enggak, ke sini. Di sini. Iya, datang orang Polres Subang datang sini ya, Pak. Angkat tangannya. Jadi dari Polres Subangnya pernah ke sana, pernah menanya dari Polres bukan dari Polda ya. Tapi permasalahannya apakah ini ada kelanjutan apa tidak. Nah, kalau misalkan lihat masalah ini sekali lagi kan tadi saya bicarakan apakah ya siapa tahu nanti ada apakah ada motif apa karena apa timingnya waktunya ini pas bersamaan gitu loh. Ya kita tidak menjudge bahwa ini bakal jadi motifnya enggak. Ini kan siapa tahu kan namanya juga siapa tahu. Barangkali ada motif di balik ini semua gitu kan. Karena ini berhubungan dengan uang masalah 400 juta. Nah sekarang gini, maksudnya almarhum Ibu Tuti pengen membayar 400 juta kepada YD. Pertama adalah YD itu siapa? Ini YD siapa? Ini harus dikasih cari tahu YD itu siapa. Ya. Kenapa kok bayarnya ke YD gitu? YD ini berarti kalau begitu seolah-olah YD yang punya kuasa tanah dong kalau begitu dan bangunan. Secara tidak langsung ya. Karena Ibu Tuti mau membayarnya ke YD kan. Seperti itu. Yaitu siapakah YD ini? Apakah yang punya tanah dan bangunan itu, TKP itu? Kemudian kenapa kok baru tahu Ibu Tuti baru tahu ya waktu tahun 2001 baru tahu. Kapan Ibu Tuti mendiami rumah TKP itu? Kemudian permasalahannya sekarang apakah pembayaran yang mau dilakukan oleh Ibu Tuti 400 juta kepada YD itu diketahui oleh Pak Yosep, diketahui oleh Yoris apa tidak? Diketahui oleh Amelia apa tidak pada saat pembayaran 400 juta itu? Nah ini harus ditanyakan lagi kepada Pak YD pada saat mau pembayaran itu. Karena memang tidak terjadi transaksi itu karena memang Pak YD tidak sempat ke sana karena sudah keburu ya tidak ada almarhumah Ibu Tuti. Seperti itu. Pertanyaannya sekarang begini. Ini tanggal waktu pada saat itu ya mau ditelepon dijanjikan tanggal 17 tidak jadi, tanggal 18 akhirnya di tanggal 18. Sekarang pertanyaan begini. Tanggal 18 sudah dijanjikan bakal ke sana. Kemudian si Pak Yedi menelepon ke Ibu Tuti tidak diangkat. Kemudian ke Yoris tidak diangkat, jam 12 Yoris menelepon balik. Pertanyaan begini. Kalau memang itu bentuk cash uangnya, karena kan bilang kan mau datang, berarti cash bukan ditransfer kan? Ada bentuk fisiknya uangnya. Pertanyaannya sekarang begini. Kalau uang 400 juta itu bentuk fisiknya, berarti ada di TKP uangnya. Ya, berarti uangnya ada di TKP. Almarhumah jam 12 malam tanggal 18 tidak ada. Berarti uang masih ada di TKP. Pertanyaan yang paling penting adalah uang fisik 400 jutanya ada di mana? Ini penting. Uang 400 jutanya ada di mana? Tanggal 18 yang tadinya mau dibayarkan oleh Ibu Tuti kepada YD, berarti ada bentuk cashnya dong. Bentuk fisiknya ada. Lantas kemana uang itu? Di media kita belum pernah dengar ini ada informasi 400 juta ini. Walaupun dulu saya pernah mendengar dari seseorang masalah uang 400 juta. Di awal-awal kasus ini, waktu saya pernah ngobrol sama seseorang, ada orang yang katanya menagih dari 3 orang, ya, orang Barat, orang Subang, orang Bandung. 400 juta. Dulu saya pernah dengar. Nah sekarang muncul 400 juta ini.
Akhirnya yang saya dapat dulu dengar itu sekarang muncul. Apakah ini ada kaitannya? Kembali lagi pertanyaan, kemana uang 400 juta yang berbentuk fisik itu? Nanti akan kita cari tahu lagi siapakah YD ini, hubungannya apa, ya. Kemudian kenapa kok bisa terjadi begitu? Apakah duit 400 juta yang akan dibayarkan disetujui oleh Pak Yosep atau pernah ngobrol sama Yoris? Kemudian duit 400 juta yang akan dibayarkan dari mana uangnya itu? Nah, ini sebenarnya menarik. Apakah mungkin ini sebagai sumber dari kasus ini? Ya sekali lagi kan kita hanya bertanya apakah walaupun sekarang jelas sudah ada tersangkanya, ya 5 orang, tapi kan kita belum tahu motifnya apa, motif yang sebenarnya ya. Ya kita kan bisa saja menduga apakah ini motifnya dari sini, karena berkaitan dengan masalah keuangan, 400 juta, bukan kecil loh. Kedua, apakah memang ada persetujuan apa tidak 400 juta ini? Ya walau bagaimanapun Pak Yosep masih tetap suami dari Ibu Tuti. Terus 400 juta dari mana nih dapat duitnya? Ya, ini penting untuk ditelusuri sebenarnya. Siapa yang mengetahui? Apakah Pak Yosep, apa Yoris mengetahui tidak? Duit 400 juta ini akan dibayarkan kepada YD. Yang paling penting, duit 400 juta yang ada di TKP, kemana? Nanti kita akan melebar lagi. Pertama adalah siapa YD itu? Apakah masih ada hubungan keluarga dengan Ibu Tuti atau Pak Yosep? Ya, karena ini berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan apa namanya, bangunan. Tidak mungkin kalau ada orang lain. Ibu Tuti menempati tanah, kalau tanah orang lain tidak mungkin ya. Secara logika saja. Itu tanah TKP misalnya ditempati oleh Bu Tuti, oleh Pak Yosep, ternyata punya orang lain, nggak mungkin. Paling bisa ada tanah punya keluarga. Kalau pas tanah keluarga masih bisa lah ditempati ya. Tetapi kalau tanah orang tidak mungkin, pasti sudah ada percekcokan lah. Nah kalau misalkan itu tanah keluarga, berarti seolah-olah ya dia ada masih keluarga. Keluarga dari mana? Keluarga dari Ibu Tuti atau keluarga dari Pak Yosep? Apakah ini ada transaksi atau ada perselisihan masalah tanah dan rumah ini? Ini yang harus kita kejar nantinya. Karena di pembicaraan dengan crime story itu belum tuntas itu saya lihat. Apakah nanti melebar ke arah, apakah ini ada hubungannya dengan pertemuan sebelumnya? Apakah di tanggal 17 pertemuan di Kasumalang ada membahas masalah ini? Ya, tidak ada yang tahu. Isi daripada pembicaraan di tanggal 17 kan itu tidak ada yang tahu. Kang Yoris pun tidak begitu serta-merta menyampaikan apa yang terjadi di sana. Maksudnya pembicaraan apa, hanya mengatakan bahwa enak di sini, katanya dingin tempatnya, katanya Yoris sudah punya tempat rumah sendiri, gitu ya, adem katanya gitu kan. Itu yang pernah terucap. Danu pun sendiri tidak pernah menyampaikan apa isi pembicaraan, karena Danu katanya konsentrasi mencuci motor di luar. Seperti itu. Tanggal 17 kita tidak tahu ada apa di sana. Pembicaraan apa yang disampaikan. Tetapi ini timingnya begitu dekat kepada timing pembunuhan. Kemudian ya itu tadi ada rencana pembayaran uang 400 juta dari Ibu Tuti kepada YD yang akhirnya tidak jadi. Apakah ada yang setuju? Apakah ada orang yang tidak setuju dengan pembayaran ini? Ini bisa ditarik benang merah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.